Pada kita hari ini, kita akan angkat satu pujian, Ku perlu Engkau, Tuhan. Oh, udah pun. Sorry, berhembuslah Roh Kudus. Suara saya bisa didengar? Jelas. Setiap hari tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sebentar, saya mau buka pintu dulu, anak saya pulang. Pak Johannes saya jadikan host dulu ya, karena di rumah saya wifi-nya putus, putus nyambung. Iya, Pak Ko. Makasih. Lalu para ples Madiangan, Salam, salam Pak, salam. lalu posisi di mana para ples? Di rumah Pak, di rumah. Puji Tuhan. Tangerang. Puji Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar tidak tersesat mengikuti jalanmu. Amin. Saya persilakan hambanya, Bapak Pendeta Hendra Winata, untuk buka dalam doa pembukaan. Silakan. Pak Hendra ada? Pak Hendra, doa buka pembukaan nggak ada ya?
Kalau gitu, Ibu Lydia bisa tolong bantu doa pembukaan, silakan. Ya, mari kita satukan hati ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kau memberkati pada pemilik ministry itu. Urapi setiap kami Tuhan. Kau urapi hambamu. Mereka rampas pandangan yang menjadi saluran berkat pada sore yang indah ini Tuhan. Tutup bungkus oleh pasar darah Yesus di ini. Dan kami dapat beribadah dengan kuasa Tuhan. Dengan urapan Tuhan. Tidak ada gangguan dari awal ke tengah. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hambamu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih, Pak Gembala. Eh, Tadi bagaimana suara saya bisa didengar nggak nih? Dengar Pak Itunya nih. Joni. Dengar. Pendengar ya? Bagus. Oke. Cuman saya nggak bisa buka video karena mesti deketin nih mic. Kita lanjutkan dengan lagu Ku Perlu Engkau Tuhan. Sendirian ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidup Tuhan tanpa pertolonganmu. Tak hidup tak pernah dosa. Harta dunia melimpah. Kesombongan dalam hidupku. Jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata? Gak hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan. Hidupku tanpa harapan bila tak kenal kebenaran. Ini aku ingin setia melayani Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata? Hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan.
Hidup tanpa harapan bila tak kenal kebenaran. Ini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Ini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Kaulah Harapan. Dan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkau tak kuat yang menopangku. Pandang wajah dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Kaulah harapan dalam hidup. Ya, saya persilakan hambanya untuk buka dalam, untuk masuk dalam firman Tuhan. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang bertahta di atas segala puji-pujian. Allah yang sama itu juga yang akan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami telah menyapa Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Saatnya Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu bahwa jam ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Jadikan kami semua tawanan Roh-Mu yang kudus, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang bukan berasal daripada Tuhan yang akan mengganggu kami melalui signal, melalui perangkat-perangkat yang lemah. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan dapat tersampaikan dengan jelas dan tegas. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami karena kami semua sudah siap untuk mendengar dan diberkati. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi kita. Di zaman, di saat-saat ini, ya begitu marak dunia kita dengan ajaran-ajaran sesat, dan sudah tidak rahasia lagi ya, sudah jadi rahasia umum. Tokohnya, orangnya, siapa, apa ajarannya. Tapi pada sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa ajaran sesat, nah, itu tidak seperti yang seperti kita sekarang ini. Yesus mau mengungkapkan bahwa seringkali orang Kristen tidak sadar kalau dia sedang tersesat. Ya, orang percaya tidak tahu kalau dia sudah tidak tersesat. Nah, nah Bapak Ibu ada 3 perumpamaan di dalam Alkitab tentang kesesatan. Yang pertama adalah anak yang hilang. Anak yang hilang dia tahu kalau dia sesat dan dia tahu jalan pulangnya. Yang kedua adalah domba yang hilang. Domba yang hilang, dia tahu dia sesat, tapi dia tidak tahu jalan pulang. Yang ketiga adalah dirham yang hilang. Nah, dirham yang hilang ini adalah barang, benda. Jadi dia tidak tahu kalau dia hilang. Dan dia juga tidak tahu jalan pulang dan bagaimana dia ditemukan. Seringkali 3 jenis ini terjadi dalam hidup orang percaya. Dia dia tahu kalau dia sesat dan dia bisa pulang kapan saja karena Bapa menantikan dia. Yang kedua, dia tahu kalau dia sesat tapi nggak tahu jalan pulang seperti domba itu. Dia harus dicari dan ditemukan. Tapi yang ketiga ini dia nggak tahu kalau dia sesat dan dia nggak tahu jalan pulangnya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab fisik kita, Alkitab Bible kita buku, yang bukan di HP juga ada sebetulnya judulnya. Judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bagian ini adalah hal pengajaran yang sesat. Judulnya kalau di HP saya, nggak tahu kalau di HP Bapak Ibu judulnya apa diberikan oleh Lembaga Alkitab. Di HP saya ialah hal pengajaran yang sesat. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Dari Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai 29. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Apakah suara saya jelas terdengar ya? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur
dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah tiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saya kasih tema tetap fokus pada buah. Iya, Bapak Ibu. Ini penting. Ya, tetap fokus pada buah. Karena buah ini adalah tujuan dari sebuah pohon ditanam. Ya, kecuali pohon hias, kecuali pohon hias. Ya. Ya. Mari kita lihat, ada peringatan di awal ini. Nomor 1, bagian pertama ada peringatan terhadap pengajaran yang sesat. Ayat 15 dikatakan oleh Yesus, waspadalah, ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sikap menghadapi pengajaran sesat adalah waspada. Masih ingat seruan dari Bang Napi? Ya, Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Ya, kejahatan ada bukan karena niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Nah, kali ini Yesus yang ngomong nih, bukan Bang Napi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Sikap yang Tuhan Yesus anjurkan adalah waspada. Kenapa waspada? Karena nabi palsu ini, karena penyesat ini, pengajaran sesat ini bukan dari luar sana, Bapak Ibu. Bukan dari orang-orang radikal itu. Kalau mereka memang bukan sesat lagi, memang sudah nggak mengenal Tuhan. Sesat ini kan orang yang mengetahui jalan kebenaran tapi salah jalan sebetulnya. Mereka dari gereja, mereka dari orang percaya kata firman Tuhan. Mereka nggak dari luar sana, mereka dari dalam gereja. Mereka hamba-hamba Tuhan, mereka pendeta-pendeta. Bahkan mungkin bisa saya tambahkan dengan istilah pendeta terkenal. Ya, itu yang kita ketahui sekarang. Ya, itulah nabi palsu. Jadi cara dia menyamar seperti domba. Sama seperti kita, tidak ada di antara kita, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang
yang buas, ya ditambah buas, begitu mengerikannya sebuah ajaran palsu. Dari mana kita mengetahui mereka identifikasinya? Dikatakan ayat 16, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Karena dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Kalau dikatakan pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin pohon yang tidak yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya, karena buah tidak pernah mengkhianati pohonnya. Buah yang baik pasti dihasilkan oleh pohon yang baik. Dan buah yang tidak baik pasti dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Ini bukan masalah bagus tidak baik, bagusnya pohon. Ada pohon yang bagus, Bapak Ibu. Kelihatannya bagus. Bahkan ada lampu-lampunya. Buahnya mengkilat-mengkilat. Ya, pohon Natal kita yang nggak tumbuh-tumbuh, biar Bapak Ibu simpan 5-6 tahun di dalam kardus, ya. Bapak Ibu lagi pasang lagi Natal tahun depan, nggak akan tumbuh-tumbuh itu. Nggak akan bertambah 1 inci pun nggak bertambah. Kadang kita hiasi dengan macam-macam pernak-pernik supaya kelihatan indah pohon itu, tapi tetap tidak bisa dinikmati. Berbicara masalah buah, ini bukan saja pertumbuhan, Bapak Ibu. Kalau pertumbuhan itu dalam diri kita masing-masing, ya. Kita beriman itu pertumbuhan, ya. Tapi buah adalah hasil kehidupan kita yang dinikmati orang lain. Produksi dari kehidupan kita yang dinikmati orang lain. Nah, itu yang dinamakan buah. Buah itu bukan karunia, bukan. Ya. Buah itu juga bukan penampilan kita, bukan. Ya. Buah itu dinikmati orang lain dan itu tidak bisa berpura-pura. Orang lain akan lihat kalau kita pura-pura atau tidak. Natural dia. Nah, itulah buah. Apakah tahap kehidupan kita sudah sampai kepada buah? Orang menikmati kehidupan kita. Ketika kita tidak hadir, mereka merindukan kehadiran kita. Karena kehadiran kita selalu membawa kesejukan, berkah, kenikmatan. Jangan sampai orang bersyukur karena kita tidak hadir. Jangan sampai orang senang karena kita tidak hadir. Tapi biarlah mereka merasa kehilangan kita. Itulah yang namanya berbuah. Ayat 19 dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Inilah. Ini dari Tuhan Yesus ya, bukan saya ya. Bukan ajaran saya, ini ajaran Tuhan Yesus. Sampai kepada Yohanes 15 tentang buah. Ya, anggur. Ya, yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, dan ditebang, dibuang ke dalam api. Kalau dalam Yohanes 15 ada yang dipotong, dikerat, ya artinya dikerat, dipotong ranting-rantingnya supaya lebih berbuah banyak. Seringkali dalam kehidupan kita ada bagian-bagian yang harus dipotong supaya lebih berbuah banyak. Saya dulunya tidak tahu apa ini pertanian anggur. Bahkan saya khotbah tentang pohon anggur belum pernah makan anggur dulu. Ya, tapi setelah tahu sekarang, oh memang begitu sesuai dengan Alkitab. Ya, pertanian anggur ya memang seperti itu. Ranting-ranting yang tidak berguna, yang tidak produktif, dipotong. Ya, sampai kepada kesimpulan Bapak Ibu ayat 20. Seolah-olah Yesus mengajar bla 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 bla. Jadi dia bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan
mengenal mereka. Ya. Dari buahnya, bukan dari yang lain, Bapak. Orang mengenal kita bukan dari karunia-karunia, bukan dari buahnya. Kehidupan yang nampak tiap hari yang dinikmati orang lain. Apakah orang lain menutup hidungnya oleh karena tidak berbau harum, atau orang terus merindukan kehadirannya karena berbau wangi. Jangan sampai orang bersyukur karena saya tidak hadir. Tapi biar orang merasakan kehilangan ketika kita tidak hadir. Mana ya Pak Joni ya? Gimana? Mereka mencari-cari. Ya, dari buahnya lah. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah penyesatan pada hari terakhir. Ini yang Yesus katakan. Sekarang ini adalah zaman-zaman terakhir. Saya akan kupas dari ayat 21 sampai 23. Karena dalam bagian ini ada 3 tipe orang Kristen, Bapak Ibu. Hati-hati. Makanya saya tadi pakai tema tetap fokus supaya kita jangan salah fokus. Kita kira kita tidak sesat, padahal kita sedang sesat. Ya. Siapa yang sesat? Ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama adalah orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Perhatikan kalimat lengkapnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengerikan loh Bapak, Ibu. Ya. Pada saat ini, jam ini, saya tidak tahu ada berapa link ibadah yang dibuka. Dan mereka semua berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Mereka berseru Tuhan, Tuhan dengan teknologi yang luar biasa. Apalagi pujian penyembahan di gereja-gereja tertentu. Waduh, alat musiknya, lampu kelap-kelipnya, dan lain sebagainya. Semuanya berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Sehingga hati-hati. Hati-hati dengan kondisi kita yang begitu asiknya melakukan segala kegiatan rohani. Hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Saya kalau mau ngikutin Zoom ini dari pagi sampai tengah malam ada. Ya. Kalau mau ngikutin, dan mereka semua rohani semua. Bahasa tentang rohani. Memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang dimaksud sesat ya? Sesat itu tidak tepat sasaran, itu namanya sesat. Jadi Tuhan punya sasaran dalam kehidupan kita. Dan rupanya sasaran dia bukan sekedar teriak Tuhan, Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lalu yang lainnya. Ya. Bapak Ibu, ini tahun 00. Pokoknya ini pada waktu Yesus disampaikan. Ya. Sudah 2000 tahun yang lalu disampaikan khotbah ini oleh Tuhan Yesus loh. Kan baru-baru, ini khotbah murid-murid belum jadi rasul-rasul yang diutus, belum. Ya. Masih mereka baru mengikuti Yesus. Yesus sudah ingatkan mereka. Hati-hati. Ini rangkaian khotbah di bukit ya. Bagian akhir rangkaian khotbah di bukit. Yesus mengingatkan. Kekristenan bukan sekedar teriak Tuhan, Tuhan. Tuhan-Tuhan ini kan kalau dibalik hantu-hantu. Ya, coba saya ngomong ya. Tuhan, 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 Tuhan. Saya ngomong apa? Bapak Ibu tahu Lucifer? Orang sekarang mengagungkan worship leader dan lain sebagainya. Musik yang luar biasa. Suasana penyembahan dengan dilengkapi lighting segala macam. Ya. Bapak Ibu nggak tahu kalau Lucifer itu surga idol, dia bukan Indonesian Idol. Surga idol.
Kalau mau merdu-merduan sama Lucifer, kalah kita. Karena dia bukan Indonesian Idol. Dia surga idol. Dia malaikat pemuji. Malaikat penyembah. Penyembah Allah. Penyembah Yahweh. Saya mau katakan. Sehingga hati-hati dalam hal ini. Kita jangan terpesona dengan, saya tidak mengatakan nyanyi sembarangan aja. Enggak juga saya katakan itu. Tapi hati-hati dengan fokus kepada yang bukan melakukan kehendak Bapa, kepada hanya sekedar ibadah-ibadah Tuhan-Tuhan, puji-pujian, penyembahan. Karena Yesus ada yang lebih penting daripada itu. Nanti kita lihat. Lalu tipe orang Kristen kedua, ayat 22. Nah ini, dia mulai dengan bukankah. Dia mau kasih tahu, ini bukan, ini Tuhan, ini lain. Ini bukan sekedar teriak Tuhan, Tuhan ini. Kami adalah orang-orang yang bernubuat demi namamu. Kami adalah orang-orang yang mengusir setan demi namamu. Kami adalah orang-orang yang membuat banyak mujizat demi namamu. Dengan harapan mereka akan dapat jempol dari Yesus. Hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengan harapan dapat kata-kata itu. Ya, siapa di sini yang bernubuat demi nama Yesus? Ada. Ini bukan jemaat biasa ini. Ya. Orang yang sudah bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, ini bukan kelasnya jemaat, bukan kelasnya orang biasa. Ya. Ini kelasnya hamba-hamba Tuhan, bahkan saya bilang, saya boleh tambah sedikit dengan kata besar. Hamba-hamba Tuhan besar. Saya mengeri kalau saya baca ini, Bapak Ibu, saya selalu merinding. Nih, bulu tangan saya merinding. Ya, saya membayangkan begini, Bapak Ibu. Saya berada di belakangnya mereka. Ya, lalu ketika giliran saya maju, Tuhan kenal saya enggak? Ini Lurah Ples yang sering khotbah di family ministry. Yang sering khotbah saya di Kingdom Family. Ya, pengurus inti di Kingdom Family. Saya mulai sebutkan ya karya-karya saya. Jadi dosen. Ya, saya latihan penginjilan, misi dari India, Filipina, Kamboja, ya, Papua. Tapi ngeri kalau sampai pada waktu itu Tuhan bilang siapa ya? Ya, jangan sok kenal deh. Lihat, Yesus pakai kalimat, saya bilang kasar. Ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ah, padahal dengan harapan tadi itu, mari hambaku yang baik dan setia. Tapi Yesus banting mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Akhirnya saya rema, Bapak Ibu, saya ingat Yesus ketika mengutus 70 murid. Mereka pulang dengan sukacita, lalu mereka katakan, Tuhan, setan takut kepada kami. Yesus bilang begini, iya, aku juga lihat setan jatuh dari langit. Tapi jangan bersukacita karena semuanya itu. Bersukacitalah apa, Bapak Ibu? Bersukacitalah karena namamu ada tercatat dalam buku kehidupan. Nah, akhirnya saya ingat, ini mungkin. Ini para pengusir setan yang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Karena kalau namanya ada dalam buku kehidupan, Yesus pasti kenal. Yesus pasti kenal. Bahkan ditambahi oleh Yesus. Enyah. Enyah ini entah ini hanya terjemahannya lembaga Alkitab atau memang kalimatnya sekasar ini. Enyah lah. Ya.
Enyah ini tidak berguna sama sekali. Enyahlah daripadaku kamu sekalian. Lihat Bapak Ibu. Orang yang begitu bangganya bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, buat mujizat demi nama Tuhan. Yesus cap dengan pembuat kejahatan. Ya, Yesus cap dengan pembuat kejahatan. Artinya, khotbah ini jauh sebelum Pentakosta. Belum ada karunia-karunia itu diberikan. Tapi Yesus sudah nubuatkan, hati-hati kamu. Yesus sudah nubuatkan tahun 2000-an ini. Ya. Karena karunia ini kan memang maraknya setelah karismatik masuk. Ya. Itu baru maraknya. Tapi Yesus sudah nubuatkan. Ya, luar biasa. Yesus nubuatkan tahunnya Yesus. Tahun Masehi itu. Ya. Bukan baru kemarin, bukan. Sebelum Pentakosta, sebelum Yesus curahkan Roh Kudus. Pengajaran ini dia berikan. Hati-hati. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa jahatnya dia? Apa jahatnya dia? Ini adalah orang-orang yang memanfaatkan nama Yesus. Tapi hidupnya tidak berbuah. Ini yang dimaksud tadi. Ya. Orang yang memanfaatkan nama Yesus kan dia bilang ini. Bernubuat demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Buat mujizat demi namamu. Semuanya pakai nama Yesus. Ya. Oh, pantasan. Ya. Akhirnya saya mengerti Bapak Ibu. Kadang saya ngajar bagian ini di kelas, di ruang kuliah. Kadang di kelas training juga, training church planting training, pelatihan penanaman gereja. Saya banyak melatih hamba Tuhan Bapak Ibu, 4.000-an mungkin sampai saat ini. Ya, kelas penanaman gereja. Kalau siapa mau menanam gereja, mau merintis gereja, nah itu saya melatihnya. Mereka bilang begini, tapi mereka dipakai Tuhan loh, Bu. Ya loh, Pak. Mereka dipakai Tuhan loh. Lihat aja mereka buat mujizat, mereka ngisi setan. Mereka ngajakan mujizat, mereka bernubuat. Nanti dulu saya bilang, masa dipakai Tuhan, Tuhan Yesus suruh enyah dari hadapanku? Ya. Tapi kenapa mereka buat mujizat? Begini, Yesus membela firman-Nya, bukan orangnya. Bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, setan pergi. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Kadang kita ini kegeeran. Tuhan membela firman-Nya bahwa di dalam namanya ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Setan pergi. Sehingga jadi hamba Tuhan jangan kegeeran deh. Ya. Karena kegeerannya hidupnya tidak berubah. Ya. Tidak menjadi berkat. Tidak menghasilkan buah. Itu yang dikatakan di sini. Kita cari buahnya. Karena identifikasinya adalah dari buahnya. Karena itu saya berikan tema di sini. Tetap fokus pada buah. Jangan mengabaikan buah. Walaupun saudara punya karunia apapun. Ya. Saya punya sekelompok teman pendeta. Kalau habis KKR. Mereka ke diskotik. Ya. Habis KKR itu. Langsung pergi ke klub malam. Karena menurut mereka, kamu telah merdeka. Ketika kamu dimerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Waduh, saya bilang bahaya. Hidup tidak menjadi buah. Hidup tetap dalam klub malam dan lain sebagainya. Nah, tipe yang ketiga bagaimana? Ini yang saya mau bilang sama kita. Tipe orang ketiga. Oh, tadi sudah saya klik ya. Ayat 21. Kelihatan Bapak Ibu? Dari putih berubah kuning. Mereka yang melakukan kehendak
Bapakku yang di surga. Saya baca dari ayat 21 bagian A. Bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia atau mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yesus membedakan, bahkan memisahkan dari orang yang hanya sekedar teriak Tuhan, Tuhan, dengan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia pisahkan itu. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu dia bilang, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapa di surga, Bapak Ibu? Tahu? Ya, Yesus selalu bilang, segala sesuatu yang aku bilang, yang aku omongkan, yang aku katakan kepadamu itu berasal dari Bapa. Bapa dan aku itu satu. Nah, apa yang keluar dari mulut Yesus? Waktu dia mau naik ke surga, saya selalu bilang, yang paling penting dalam kehidupan ini ialah pesan terakhir. Amanat agung, Bapak Ibu. Amanat agung. Amanat agung itu penting sekali. Itu adalah perintah Yesus, artinya perintah Bapa. Kenapa penting? Karena diucapkan oleh semua penulis Injil. Matius menulis amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka ini. Ya, ini amanat agung. Didahului dengan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini dasarnya amanat agung, Bapak Ibu. Karena ayat 19 dikatakan, karena itu. Nah, kalau kita tahu struktur bahasa Indonesia, maka ayat 18 ini adalah alasan untuk melakukan ayat 19. Ya. Jadi, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, dikatakan, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Ada 5 kata perintah. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kalau ada lebih dari satu kata perintah di dalam satu kalimat, maka ada satu kata perintah utama, imperatif. Ya, berarti yang lainnya adalah partisip. Pasti yang imperatif itu yang perintah utama. Nah, dalam kalimat ini kita perlu ketahui imperatifnya adalah jadikanlah segala bangsa muridku. Ini perintah utamanya. Nah, untuk menjadikan segala bangsa murid ada pergi. Jadi ini sudah dilakukan Yesus. Makanya saya sering bilang ini bukan cuma amanat agung, ini strategi agung yang dikasih tahu Tuhan Yesus. Bagaimana cara menjadikan murid. Bagaimana cara menjadikan segala bangsa murid. Harus pergi. Ya, walaupun kita kadang-kadang emosi dalam doa kita, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Ya, saya tidak membatasi kuasa Tuhan, tapi Tuhan bilang pergi kok. Kamu bilang kirim sih. Pergi. Saya suruh kamu pergi, kamu suruh saya kirim, bilang Tuhan di surga. Gak sopan kan? Ya, pergi. Pergi apa? Pergi meninggalkan zona nyaman kita. Pergi meninggalkan tempat kita. Nggak harus pergi-pergi ke luar negeri. Kadang di kiri kanan gereja ada mereka, Bapak Ibu. Tapi diabaikan oleh gereja. Seberapa banyak Bapak Ibu yang menyampaikan firman Tuhan, Injil kepada penjual permen di dekat gereja itu tempat kita tukar uang persembahan. Berapa banyak Bapak Ibu yang cerita Injil kepada tukang ojek yang ngantar kita ke gereja. Atau Grab yang ngantar kita ke gereja. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Itu sudah bagian pergi. Setelah pergi, dan dapat jiwa dibaptis. Ibu ya, ini langkah-langkahnya. Dibaptis. Jangan bertengkar di
Celup atau percik, selam, sorry, selam. Celup itu bahasa Manado. Ya, selam atau percik, karena Yesus juga tidak ada kelahi di situ dia. Tapi yang penting adalah seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, tidak usah kelahi di percik atau selam. Ya, dan nanti nggak usah ditanyakan lah ini di obrolan diskusi, nggak usah, nggak penting. Ya, saya kemarin pimpin, sebelum COVID 2018 saya Natalan di Yerusalem, Bapak Ibu. Pimpin satu tim, ya, satu keluarga, sebetulnya keluarga jenderal. Ya. Yang lucunya mereka minta ke Sungai Yordan. Tapi karena mereka orang GPIB semua sebetulnya, jadi baptis percik. Ya, aneh kan? Tetap ke Sungai Yordan, tapi baptis percik. Lucu, di tepi Sungai Yordan, ayo, ayo, turun-turun. Tapi percik ya Pak ya, iya sudahlah, orang baptisan wisata aja kok. Ya. Mau dibaptis berapa puluh kali kek, kalau kamu tidak bertobat, yang nggak ada maknanya baptisan itu. Karena baptisan itu adalah lambang kehidupan kita yang mati bersama Kristus, dihidupkan bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Hidup lama kita terkubur, ya, dan kita hidup baru. Itulah makna baptisan. Ya, mau dibaptis 100 kali kayak di Sungai Yordan, ada yang diminta didoakan di Kana, di Kana ya, pernikahan di Kana. Pokoknya wisata rohani itu aneh-aneh. Saya bilang, aku mau buka satu paket nih, mau nggak? Siapa yang mau disalib di Golgota? Ketawa mereka. Karena yang enak-enak aja dibuat di wisata rohani sana. Pernikahan di Kana, dibaptis. Coba disalib kalau mau. Ya. Setelah dibaptis, karakternya berubah, Bapak Ibu, baru diajar pelayanan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Ini bukan di mimbar, Bapak Ibu, ini bukan di kelas. Ini magang, mereka lihat Yesus bagaimana cara menyembuhkan orang sakit. Bahkan mereka dari tidak tahu berdoa, minta ajar Yesus berdoa. Berapa banyak Pak Pendeta yang mengajar jemaatnya berdoa. Seperti Yesus mengajar 12 murid. Kadang kita biarkan jemaat dari kelahiran sampai malam penghiburan nggak tahu berdoa. Tahu ya Bapak Ibu, dari kelahiran sampai malam penghiburan. Dari dia hadir di dunia ini sampai dia mati nggak tahu berdoa. Kalau disuruh berdoa, sikut sebelah kirinya, sebelah kanannya, kamu aja. Ya. Ajarlah mereka, Bapak Ibu. Ajar mereka melayani, ajar mereka berdoa, kesembuhan, ajar mereka ngusir setan. Itu tugasnya Bapak Pendeta, Ibu Gembala. Bapak Pendeta, Pak Gembala. 5 jawatan. Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, untuk memperlengkapi orang percaya. Jelas sekali itu kalimatnya itu. Ya. 5 jawatan itu untuk memperlengkapi. Yang Yesus kerjakan. Memperlengkapi orang percaya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu jelas sekali. Ya. 5 jawatan itu. Ajar mereka. Sehingga Yesus dalam kehidupannya hanya melakukan ini sebetulnya Bapak Ibu. Makanya Yesus dalam Matius 16-18 dia bilang, aku mendirikan jemaatku. Nah itu jemaatnya 12 itu aja. Enggak banyak. Tapi lihat dampaknya sampai saat ini. Injil sudah di seluruh dunia. Nah yang terakhir ini ketahuilah ini adalah garansi. Garansi. Ketahuilah. Kalau kamu nanti mampu melakukan semuanya itu, ketahuilah itu bukan karena kamu hebat, tapi karena aku menyertai kamu. Itulah sebabnya di sini ketahuilah, jangan sampai kamu nggak tahu, jangan sampai kamu lupa diri. Ya, kamu harus tahu kalau kamu mampu melakukannya,
itu karena aku menyertai kamu. Tapi juga kalau kamu merasa berat dan tidak mampu melakukannya, ingat, aku menyertai kamu, jadi jangan takut. Di sini kita menjadi hamba Tuhan yang tidak super dan tidak minder. Jadi hamba Tuhan yang imbang, tidak sombong kalau berhasil, dan tidak patah hati atau minder kalau kita merasa sulit dan lain sebagainya. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan yang terakhir yang saya sebagai peringatan. Ya, ini. Rahasia fokus kepada buah adalah apa? Supaya kita fokus kepada buah, ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ya, mendengar dan melakukan. Bukan cuma mendengar saja, sampai pada melakukan. Yang berteriak Tuhan, Tuhan, itu hanya yang menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Tidak sampai melakukan. Yang buat mujizat tadi dengan karunia-karunia itu juga hanya melakukan karunia-karunia Tuhan. Tidak melakukan firman Tuhan. Tadi saya bilang memanfaatkan nama Yesus demi ketenarannya. Ayat 24 diingatkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu yang penting. Ya, artinya apa? Mendengar perkataanku dan melakukan. Saya sering pakai istilah ini, Bapak Ibu. Taat. Mendengar perkataanku dan melakukan adalah orang yang taat. Dan tadi dikatakan mereka yang taat melakukan kehendak Bapa, dialah yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan sekedar tiap Tuhan, apalagi melakukan karunia-karunia Roh Kudus saja. Artinya taat apa? Ada yang masih ingat? Saya sering sharing ini. Tuhan berfirman, aku mendengar. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan Tuhan akan melakukan yang tidak bisa aku lakukan. Bapak Ibu, memberitakan Injil itu bagian kita, itu tugas kita. Tapi orang bertobat dan menerima Yesus itu bukan pekerjaan kita, itu bagian Tuhan. T terakhir, Tuhan akan melakukan yang tidak bisa aku lakukan. Yesus bilang, apabila ia datang, dia bicara tentang Roh Kudus. Apabila ia datang, dia akan mengisapkan manusia akan dosa dan penghakiman dan kebenaran. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Orang terima Yesus ketika kita menyampaikan Injil itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan patah semangat ketika orang belum menerima Yesus ketika kita menginjili. Jangan katakan kamu masuk neraka, dasar orang berdosa. Jangan. Bilang terima kasih Bapak, terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita tentang saya. Saya terus berdoa untuk Bapak Ibu bahwa satu saat juga mengalami seperti apa yang saya alami. Ya, terus berkati orang-orang ini. Mereka ada di sekitar kita Bapak Ibu. Bahkan mereka menjadi pembantu rumah tangga kita kadang-kadang. Nggak usah mau pikirkan ke pedalaman mana, nggak usah. Ya, belajar dulu di lingkungan kita. Penjual-penjual yang belum dengar Injil, ya, beritakan firman. Amanat agung udah jelas. Jadikan segala bangsa murid Yesus. Karena tahu nggak visi Tuhan yang terakhir? Wahyu 7 ayat 9. Pada waktu Yesus datang, dia ingin melihat sekumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, dari segala suku, bahasa, kaum, katakan. Dan Matius 24 ayat 14 bagian terakhir ini. Dikatakan di sana, apabila Injil ini sudah sampai kepada segala suku, barulah tiba kesudahannya. Ya. Sampai kepada semua suku, barulah tiba kesudahannya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah seminar akhir zaman yang tidak dihubungkan dengan pemberitaan Injil bagi suku-suku. Buang-buang biaya. Ya. Karena tanda kedatangan Tuhan jelas sekali. Ketika Injil sampai kepada
semua suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Masih ada 7.900 suku yang belum dengar Injil. 7.900 suku. Karena ada 15.000 lebih suku di dunia ini. Ya, tapi masih ada 7.900 yang belum dengar Injil. Siapa yang kita harapkan memberitakan Injil kepada mereka? Kalau bukan kita. Dan pribadi yang paling tidak suka Yesus datang, tahu nggak? Ya, iblis yang paling tidak suka Yesus cepat datang. Karena itulah akhir dari karyanya di dunia ini. Ya, dia akan dilemparkan ke neraka dengan pengikut-pengikut. Kalau Yesus datang. Karena itu dialah yang membuat misi tidak populer. Ya, misi tidak populer Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu masuk ke toko buku, cari buku misi, nggak ada. Ya, kalau Bapak Ibu cari buku rahasia diberkati, selamat pagi Roh Kudus, aku pernah ke surga. Nah itu banyak itu buku-buku gitu. Aku pernah ke surga, rahasia. Nah, apalagi kalau ada kata rahasia, wah itu bestseller pasti. Ya, karena kepo, orang sekarang kan kepo, oh, rahasia diberkati, rahasia bebas finansial dan lain, oh banyak. Pokoknya pakai kata rahasia aja judul bukunya. Habis itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan seperti tema ini, saya berharap kita semua fokus pada buah, melakukan kehendak Bapa, bukan sekedar memuji-muji Tuhan, berteriak Tuhan Tuhan, bukan sekedar melakukan karunia-karunia. Tetap fokus pada buah, karena kesesatan adalah ketika kita tidak fokus kepada melakukan kehendak Bapa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Saya berbicara sampai di sini ya Tuhan, Roh Kudus lanjutkan pelayanan ini dalam diri kami, bahkan lebih daripada itu membuat kami mentaati bagian firman Tuhan ini. Terpuji namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Saudara Abed Mandiangan yang sudah memberkati kita semua ya. Kita harus fokus pada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama untuk melayani Tuhan ya. Banyak orang nggak fokus sama buah ya. Buah apa ya? Buah pertobatan. Ya. Saya suka ditanya begini, Pak Aming, berapa jiwa yang kau selamatkan selama engkau sebagai pelayan Tuhan? Nah ini pertanyaan yang sulit kita jawab tuh. Jujur ya. Banyak orang nggak fokus sama buah. Yang dia pikirin yang penting saya melayani, ya saya memberitakan firman, tetapi kita nggak bisa memenangkan satu jiwa untuk diselamatkan, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu sangat disayangkan karena saya pegang selalu di Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Itu yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, saya juga melihat perjuangan dari Pak Johannes Sumarmo ya. Dia selalu berdoa untuk saudara-saudaranya untuk dimenangkan. Saya pun demikian. Ya, kita harus lakukan dari Yerusalem kita dulu ya, dari keluarga kita ya. Setelah itu baru kita keluar ya, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, beritakan Injil ke segala makhluk. Itu di Mazmur 16 ya, ayat 15. Markus 16 dan 15. Kita harus lakukan sampai kapan? Yaitu sampai akhir hidup kita. Nggak ada kata bilang nanti pensiun ya, kemudian kasih yang lain aja. Nggak boleh ya. Kita harus memberitakan kabar sukacita sehingga orang boleh menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan. Amin. Ya, kita harus ingat itu satu amanat agung. Ya, itu buat kita semua, bukan untuk pelayan Tuhan atau apa Tuhan saja, tapi untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Itu tugas yang mulia ya, tugas yang harus kita lakukan tentunya bersama Yesus. Ya, kita minta kekuatan, kita minta kuasa Tuhan supaya kita benar-benar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena saya pernah sekolah
evangelism ya. Itu kalau ditanya satu pertanyaan diagnostik ya, saya ingat banget. Apakah hari ini kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah diperbolehkan masuk ke Yerusalem baru, yaitu di surga? Pertanyaannya kedua, berapa jiwa yang kau selamatkan ketika engkau memberitakan kabar Injil kebenaran firman Tuhan? Itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Tapi kita harus lakukan, tidak ada yang sulit. Kalau kita sebagai orang percaya, kita bisa melakukannya. Amin, kita doakan ya. Saya, puji Tuhan, saya sudah ada 10 orang ya. Teman-teman saya ya, saya doakan, dia bos, bahkan mantan bos saya ya. Saya doakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bisa bertobat, teman-teman saya juga harus bisa bertobat. Amin. Ya. Bahkan jadi anak Tuhan, melayani Tuhan. Ya, itu tugas yang harus kita lakukan di saat kita masih mampu dan masih dapat melakukannya. Tentunya minta urapan ya, minta kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Pendeta Raffles Maniangan yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Bapak, istri, anak-anaknya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan pelayanannya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan. Terima kasih. Silakan satu pujian. Bapak Joni Iskandar. Oke, Pak, saya baik. ada di rumah sakit ya, Nanti Pak. Jangan suruh doa. doa Pak, ada syafaat. di rumah sakit, Pak. Ya, doa syafaat ada Bu Messi bisa ya, Bu Messi doa syafaat ya. Ya, Bu Messi itu. Saya lagi di rumah sakit nih. Ya, makasih Bu Lydia. Ya, Pak Joni. Baik, mari kita nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom, tapi kami sangat diberkati melalui pujian, penyembahan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan menjadi dupa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu datang menegur kami, mengingatkan kami Tuhan betapa kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak lihat dosa kami, tapi Engkau selalu mengampuni dan Engkau selalu terbuka untuk kami Bapa. Makasih Bapa memberkati Pak Raffles Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat luar biasa. Dia dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan, mantunya kalau sudah ada yang menikah,
Tuhan berkati juga Tuhan pelayanannya, Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Makasih Bapak. Kami juga berdoa pada sore ini buat Pak Komingguan. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan, tapi kami mau pandang Engkau Allah yang besar. Kami tidak mau melihat penyakit kami, tapi kami mau melihat Tuhan yang besar, yang dahsyat itu, yang sanggup menyatakan mujizat-Mu Tuhan, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau memang harus di bypass, Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Karena kami tahu dokter, peralatan itu semua Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan untuk Pak Komingguan untuk tetap kuat, tetap memandang kepada Tuhan. Terlebih berikan damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidupnya Tuhan. Untuk dia tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu miliknya adalah milik Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna adanya Tuhan. Dan Engkau juga sanggup memulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan. Pelayanannya Tuhan memberkati ya Bapak. Dan kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi bagi Pak Komingguan sebagai gembala FM Tuhan. Dan biar Tuhan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau boleh sampai ada sampai hari ini Pak Komingguan dengan kekuatan yang baru, dia bisa menyentuh FM. Tuhan, kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya jadi payahnya dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang dilakukan pada sore ini Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati. Makasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami percaya juga mujizat terjadi bagi Pak Hendra. Engkau juga yang membuat organ tubuhnya sempurna, kaki-kakinya, tangan-tangannya Tuhan, tulang-tulangnya, otot-ototnya di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat Tuhan untuk Pak Hendra. Dan berikan juga Pak Hendra damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, setiap kami yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup Tuhan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap kami yang sudah hadir Tuhan pada sore ini melalui Zoom. Engkau berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Kau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut dan gentar. Sekalipun ada penyakit, ada masalah, ada pergumulan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapak. Berikan kekuatan untuk setiap kami Bapak. Kalau Engkau dapati kami lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Kalau Engkau dapati kami sakit oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Kalau Engkau dapati kami susah, Tuhan hibur kami. Kalau Engkau dapati kami kekurangan, Tuhan cukupkan dan memberkati kami Bapak. Makasih Bapak. Kami juga berdoa buat Yabes. Tuhan juga tolong anak ini Bapak, supaya dia juga dapat Tuhan Yesus banyak film-film Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan memakai Yabes Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami, orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini, Tuhan memberkati. Engkau berkata sampai putih rambut kami, Engkau tetap Allah yang menggendong kami Bapak. Berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, dan sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup kami. Dan biar Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Berkati bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Dan setiap mulut akan mengaku, tiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati dari Bapak Presiden, RT, RW, Wakil Presiden, Tuhan DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tuhan memberkati, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga dokter-dokter, suster-suster dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus pakai mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu, supaya apapun yang mereka Tuhan Yesus lakukan untuk pasien, itu mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kesembuhan bagi pasien-pasien. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan Tuhan, karena firman berkata doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami punya doa yang punya kuasa yang besar dan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami serahkan FM dalam tangan Tuhan. Persatukan kami, untuk kami bergandengan tangan satu dengan yang lain Tuhan. Udah tidak ada lagi Tuhan kami menyalahkan satu dengan lain, tapi kami mau
Tuhan Yesus, hidup kami disempurnakan oleh Engkau Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anakmu Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka melalui FM, Pak Yohanes, Pak Joni, Tuhan, yang lain-lain ya Tuhan, Joy, Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, Bapak, Ibu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah Family Ministry yang akan main adalah Pendeta Liman Handoko. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya, Pendeta Raffles Mariana. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bincang-bincang boleh Pak Johannes Sumarmo atau siapapun.